Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syarif Winata. Di video tutorial ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan custom domain di Blogspot menggunakan Cloudflare. Caranya mudah sekali, simpel dan sederhana. Kita hanya mengatur pada DNS-nya saja. Ini cocok untuk kalian yang pertama kali menggunakan Cloudflare dan mencoba menghubungkan Blogspot ke Cloudflare. Yang tujuannya adalah agar domain kita, di domain pribadi kita bisa diakses dari publik menggunakan Cloudflare sehingga keamanan blog kita lebih aman. Artinya kita menggunakan dua keamanan, Cloudflare dan Blogspot itu sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti tutorialnya. Nah, sekarang saya sudah login di Cloudflare. Kemudian di sini ada onboard domain ya, di bagian halaman account home ini. Kita klik saja, kemudian kita tambahkan domainnya di sini. Nah, pada bagian ini, di register a new domain atau enter an existing domain, artinya kita menambahkan domainnya di sini. Kalau register artinya kita baru mendaftar ya. Kalau ini artinya domain kita sudah ada, hanya saja mau diarahkan ke Blogspot melalui Cloudflare. Oke, kita ketik saja alamatnya. Saya tulis seperti ini. Ya, saya tulis pgri.or.id. Nah, di sini ada 3 pilihan. Biasanya saya pakai quick scan for DNS record aja karena di sini kan direkomendasikan nih, ya. Kemudian kita ini aktif, about-nya saya aktifkan saja. Kemudian ini saya biarkan seperti ini. Kemudian saya continue. Nah, setelah continue nanti kita biasanya ada pilihan lagi ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada pilihan. Ada yang gratis, free, ada yang berbayar, pro, $20 per bulan, sampai yang paling tinggi enterprise ya. Di sini bahkan tidak disebutkan biayanya per bulan berapa. Artinya ini harus melalui kontak ya, artinya ada negosiasi lah. Nah, kita pilih yang gratis saja. Ini udah cukup bagus banget. Kita pilih yang gratis, nanti kita akan diarahkan pada settingan-settingan dari Cloudflare tersebut. Kita tunggu sebentar dan ini memang membutuhkan waktu dan tergantung koneksi internet. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, artinya domain yang kita tambahkan tadi sudah melakukan proses pendaftaran atau proses tersimpan datanya di database-nya Cloudflare. Sekarang bagaimana kita mengatur settingnya. Nah, kalau kita scroll seperti ini kan kosong ya, tidak ada record-nya atau catatannya tidak ada, no DNS record. Nah, sebenarnya bisa kita langsung lanjut continue, tetapi supaya tidak bolak-balik, saya langsung tambahkan saja nih. Nah, silahkan Anda mau pakai cara ini juga tidak apa-apa, atau menggunakan continue to activation juga sama juga ujungnya, nanti tetap mengisi dari DNS ini. Jadi saya tambahkan saja di sini, saya klik add record. Nah, yang pertama kita tambahkan yang tipenya A ya, tipenya A. Kemudian kita pilih A. Nah, di sini kita pilih yang tanda add ini ya, root artinya. Tambahkan seperti ini. Kemudian kita pilih alamatnya. Nah, alamatnya adalah ini, 216.239.32.21. Dan alamat ini resmi dari Google ya, atau dari Blogspot. Jadi ini bukan buatan saya, ini tinggal lihat di Blogspot nih sudah ada. Cuman karena saya menggunakan laptop ini sudah sering, sehingga recordnya masih ada. Nah, untuk proxy-nya ini dimatikan ya. Jadi dia hanya DNS only untuk alamat IP address yang pertama. Artinya yang bagian A ini nanti ada 4 kali ya. Ini ada 4 kali. Kita klik save dulu. Kita tambahkan lagi karena ada 4 kali, ada 4 IP address. Di sini saya root. Kemudian alamatnya adalah 216. Nah, yang kali ini kita pilih, kalau tadi 32, saya lompat ke 34. Ya. 216.239.34.21. Nah, ini proxy-nya saya matikan. Saya save. Kemudian saya tambahkan lagi address-nya, ini root, kemudian 216.
36 ya. Ini proxinya saya matikan, saya save lagi, kemudian saya tambahkan lagi yang keempat, di sini root, di sini 216, terakhir berarti yang 38. Jadi ujung dan ujung akhir semuanya menggunakan 21, yang berbeda di bagian keempatnya, bagian ketiga, 36, 34, 32, ini 38. Proxy-nya kita matikan. Langkah selanjutnya adalah saya membuka halaman admin dari Blogger atau Blogspot. Kemudian kita cari pada bagian setelan ya. Di sini ada setelan, tapi mungkin kalau dalam bahasa Inggris setting. Setelah tampil ini kita gulir ke bawah sedikit sampai ketemu domain custom, atau di sini domain custom ya. Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin custom domain. Nah, ini kita klik saja. Kita ketik alamat www.pgri.kobar.or.id. Nah, silahkan bagian ini Anda sesuaikan dengan domain yang Anda punya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya kita adalah klik simpan. Nah, ini dia yang kita sebut dengan CNAME yang harus kita tambahkan. Ini dari Google ya, jadi memang sudah pasti akan tampil seperti ini kalau belum pernah disetting atau disetting pertama kali untuk domain customnya. Yang kita ambil ada 2 CNAME-nya. Yang pertama adalah yang www. Nah, ini ada namanya www, tujuannya adalah ghs.google.com. Nanti kita masukkan di Cloudflare. Nah, ini kita simpan saja, ini bisa di Notepad dan sebagainya. Kemudian ada bagian yang acak ya, seperti kode gitu. Nah, ini jika kita copy, nanti tujuannya juga seperti ini. googlehosted.com. Oke. Nah, ini kita copy, kita letakkan di Cloudflare. Untuk menambah 2 CNAME tadi, kita tinggal melakukan langkah yang sama ketika kita mengisi alamat IP address waktu di video-video awal ya. Nah, ini ada alamat IP address yang sudah kita input sebelumnya. Kita tambahkan saja add record di sini. Nah, bagian ini yang diganti. Dari address kita cari CNAME. Nah, ini CNAME ya. Kemudian kita tulis tadi www. Di sini kita tulis ghs.google.com. Kemudian pada bagian ini proxy boleh nyala ya, nggak masalah, ini kalau dinyalakan nggak masalah. Kemudian kita klik save. Kemudian kita tambahkan satu lagi, karena kan tadi ada 2 ya, yang satu yang www, yang kedua ini yang ada karakter acak, ya kita sebut saja kode lah dari dari Blogspot atau dari Google. Ini saya copy ya sampai sebelum koma. Ini Ctrl C, kemudian saya letakkan di sini, paste. Nah, ini kita buang. Kemudian juga untuk tujuannya kemana? Ini ada googlehosted.com. Nah, dari situ ya. Kita ambil, kemudian kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita klik save. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita gulir ke bagian bawah. Kita lihat di sini diberikan name server. Ada 2 name server, NS satunya adalah andi.ns.cloudflare.com dan NS keduanya adalah tia.ns.cloudflare.com. Di manakah kita mengisi data ini? Kita isi di settingan tempat kita membeli domain. Mari kita praktikan. Oke, sekarang saya sudah berada di halaman domain panel saja yang saya beli di ID Web Host. Nah, di bagian sini kita bisa lihat memilih menu domain saya ya. Jadi bisa klik di domain ini, nanti akan ada list domain yang kita punya. Kemudian kita pilih domain yang akan kita atur. Karena ini adalah yang diatur adalah pgrikobar.or.id, maka saat ini saya aktif di halaman untuk pengaturan domain dari pgrikobar.or.id. Kita beralih kepada menu name server di sini. Setelah menu name server kita klik, kita sekarang ada di bagian pengelolaan domain khususnya untuk mengganti name server. Biasanya ketika kita membeli domain baru, itu pasti settingnya ada di default ya. Jadi perlu kita rubah.
Kita ganti saja di sini. Kemudian ini kita hapus. Kemudian ini diisi dengan name server 1 dari Cloudflare tadi, yaitu Andi. Nah, Andi ns.cloudflare.com, dan untuk name server keduanya itu Tia ns.cloudflare.com. Kemudian kita klik ganti name server. Kita tunggu beberapa saat karena ini masih mengirim data. Nanti akan ada notifikasi di sini. Kalau sudah berhasil, perubahan berhasil disimpan. Di sini ada notifikasi bahwa penggantian name server ini membutuhkan waktu 24 jam untuk mengarah ke hosting baru. Kita tunggu saja, bisa saja lebih dari 24 jam, bahkan mungkin ada juga kadang-kadang bisa 1 jam saja. Jadi perlu bersabar dan tentu cara mengeceknya pun ada. Untuk mengecek apakah setting di Cloudflare dan DNS di domain panel kita sudah berhasil, cukup mudah. Kita tinggal buka Blogspot panel kita atau halaman admin dari Blogger, pilih menu setelan, kemudian pilih domain custom ya, atau custom domain. Isi saja alamat domain kita seperti awal tadi. Kemudian kita tinggal klik tombol simpan. Nanti kalau berhasil dia akan muncul di bagian bawah sini ya. Nanti akan ada setting bahwa dia berhasil. Nah, kalau berhasil, ini karena saya sudah berhasil dan saya tidak sempat record, maka alamatnya sudah berubah menjadi alamat yang sesuai dengan domain yang kita punya. Nah, di sini kita tinggal setting, alihkan domain, kemudian aktifkan ketersediaan HTTPS. Setelah itu, untuk bagian ini kita biarkan saja dulu karena ini belum bisa kita ubah karena dia baru saja kita pindahkan. Coba kita refresh dulu di sini. Setelah menunggu beberapa saat, sekitar 15 menit ya, ketika kita mengaktifkan tadi domain dan sekitar waktu 15 menit saya tunggu, maka pengalihan HTTPS-nya sudah bisa diaktifkan. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikan semua pengaktifan bagian custom domain ya, termasuk pengalihan HTTPS. Ini saya klik, maka sekarang sudah selesai proses setting dari domain ini. Tinggal kita akan melakukan pengecekan apakah domainnya sudah bisa diakses dari publik. Nah, untuk membuktikannya, kita tinggal klik lihat blog di sini. Nah, maka bisa diketahui atau didapatkan bahwa alamat yang kita gunakan sudah menggunakan custom domain atau domain yang kita beli. Selamat jika Anda sudah mencapai pada bagian akhir dari tutorial ini, artinya Anda sudah bisa. Jika ada kesulitan atau ada kendala, boleh beri komentar di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.